Oh ya, jadi untuk analisis di sini ada dua ya analisisnya. Yang pertama itu adalah univariate deskriptif dan analisis Smart PLS menggunakan two stage approach atau dua stage ya. Jadi pengujiannya itu karena di sini kita menggunakan adanya variabel second order. Jadi nanti bisa dibuka ini ya, data dan hasil Smart PLS. Jadi saya kumpulkan di sini semua untuk datanya. Ya, jadi seperti ini ya untuk datanya. Di sini ada identitas responden dan di sini ada jawaban dari masing-masing per kuesionernya. Jadi jawabannya itu kan tadinya masih seperti ini, jadi setuju gitu, sangat tidak setuju. Nah, itu kita konversi dulu menjadi angka. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada rumusnya, nanti tinggal diikuti seperti ini. Nah, setelah dikonversi seperti ini, lalu kita buat penamaan variabelnya seperti ini. Jadi ini yang kita gunakan nanti untuk univariate deskriptif. Seperti ini ya, kita susun secara vertikal seperti ini. Nah, oke, setelah seperti ini kita buka aplikasi SPSS. Jadi yang kita lakukan pertama adalah univariate deskriptif terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik variable view. Nah, kita kopikan ini ya, nama dari indikator dan variabelnya. Nah, ini kita copy terlebih dahulu. Kita copy, kemudian kita paste di sini di name. Nah, seperti ini. Kemudian label kita masukkan ini ya. Nah, jenis kelamin, usia sampai dengan penempatan kerja yang UKE 2 ini. Kita copy seperti ini. Nah, copy, kita pastekan di sini di label. Klik kanan, paste. Nah, untuk yang ini TLI 1 sampai dengan yang lainnya ini nanti kita codingkan. Jadi yang kita fokus ini ke sini dulu, ke identitas responden terlebih dahulu. Jadi untuk identitas responden ini, nah di sini untuk identitasnya kita lihat dulu identitasnya. Nah, ini kan bentuknya masih berupa ini ya, masih berupa kata seperti ini. Jadi eh, nanti kita masukkan ini sebagai data apa adanya. Jadi maksudnya berbentuknya kata saja seperti ini. Tidak kita rubah atau kita codingkan ke dalam bentuk angka. Nah, untuk memasukkan data ini ya, data berbentuk kata seperti ini, jadi kita rubah dulu formatnya. Nah, untuk formatnya kita rubah di type ini ya. Jadi untuk jenis kelamin sampai dengan UKE 2 ini kita rubah type-nya. Kita klik di sini ya, numeric, kita klik. Nah, kita ganti ke string, kemudian karakternya kita ganti ke 128 karakter supaya nanti tidak ada yang terpotong. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita tinggal copy saja ini. Nah, kita copy dulu string, kita copy, lalu kita blok seperti ini ya, kita paste. Nah, ini juga sama yang 128, copy, paste seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan coding dari ini, coding dari jawaban respondennya. Kita split seperti ini ya supaya lebih mudah. Nah, ini adalah kriteria jawabannya ya. Jadi untuk TLI 1 kita masukkan di sini di value. Kita klik value-nya. Nah, ini ya, value 1. Kita masukkan ini, sangat tidak setuju. Nah, 2.
Jadi seperti ini ya, value kita masukkan labelnya. Nah, ini 5 adalah kode untuk setuju, kemudian kita klik add. 6 kita copy, sangat setuju, lalu kita klik add. Nah, ini sudah masuk semua ya, dari 1 sampai dengan 6, kemudian lalu klik OK. Nah, ini prosesnya sama, kita copy dulu ini ya, kita copy. Nah, copy seperti ini, lalu kita blok ini sampai dengan bawah ini, klik kanan, lalu kita paste. Nah, seperti ini ya, karena ini kodenya sama semua. Kita masuk ke data view, kemudian nah ini kita masukkan ini dulu, identitas responden dulu ya. Nah, ini dari JK sampai dengan UKE 2. Nah, kita copy seluruhnya. Nah, kita copy, kemudian kita paste di sini. Klik kanan, paste. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk yang jawaban responden, yang kuesioner, kita copy yang ini. Nah, ini ya, mulai dari TLI 1 sampai dengan ke OCB 15. Kita blok seperti ini, copy. Nah, kita paste di sini. Nah, kita perbesar supaya lebih mudah. Nah, ini ya, sudah masuk semua datanya. Kemudian kita lakukan pengujian univariate deskriptif. Caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian descriptive statistik, kita klik frequencies. Nah, kita masukkan dari jenis kelamin ini sampai ke sini ya, sampai OCB 15. Kita blok seperti ini, kemudian kita pindahkan ke kolom variabel ini dengan mengklik tanda panah yang ini, lalu kita langsung klik OK saja. Nah, ini adalah hasil dari univariate deskriptifnya. Nah, hasil ini kemudian tinggal di copy ya, seperti ini, copy, kemudian kita interpretasikan ya di Microsoft Excel. Nah, selanjutnya nanti kita pindahkan ke ini, ke Word. Nah, setelah di copy, lalu kita klik kanan seperti ini, kita paste saja. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, ini lengkapnya seperti ini ya. Nah, setelah di paste di sini, kemudian kita interpretasi seperti ini supaya lebih rapi hasilnya. Nah, untuk ini, yang ini ya, yang masing-masing jawaban responden berdasarkan kuesioner ini, itu kita peroleh hasilnya dari sini. Nah, ini TLI 1, TLI 2 gitu kan, seperti itu. Kita rekap datanya menjadi seperti ini, menjadi satu tabel besar. Nah, untuk yang ini, yang min ini rata-rata ya, scale min, scale max, jadi nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi ini diperoleh nanti pada saat perhitungan menggunakan aplikasi Smart PLS. Jadi nanti kita lakukan perhitungan ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk analisis deskriptif. Kita lanjutkan ke pengujiannya menggunakan Smart PLS. Oke, selanjutnya, nah, saya jelaskan dulu sebentar untuk Smart PLS ini. Jadi pada Smart PLS ini kan menggunakan model second order ya. Nah, ini second order. Jadi ada second order yaitu pada variabel emotional intelligence dan work engagement. Nah, karena menggunakan second order ini, kita lalu diuji menggunakan metode two stage approach. Nah, pada metode two stage ini jadi ada dua stage. Jadi stage pertama yaitu kita menggunakan data ini ya, data yang lengkap ini. Kemudian untuk yang stage 2 kita menggunakan ini, data LV score dari masing-masing variabel first ordernya atau variabel second ordernya. Nah, seperti ini. Oke, nanti kita analisis dan jelaskan juga bagaimana cara membentuk untuk data yang kedua ini. Oke, nah ini kan datanya sudah siap ya, yang ini.
Jadi data ini sebelum kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS, kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV. Nah, caranya seperti ini ya. Kita copy. Jadi yang di copy hanya ininya saja, TLI 1 ini ya. Jadi di copy ininya, kode dari kuesionernya ini dan datanya. Nah, kita copy seperti ini. Klik kanan, copy, kita buat file baru. Nah, nanti file CSV ini yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Lalu kita paste di sini. Klik kanan, paste. Nah, setelah seperti ini kita save ya. File, save as. Nah, kita bisa simpan di lokasinya. Nah, untuk file name ini bebas ya. Kita tulis saja di sini adalah CSV stage 1 karena di sana ada 2 stage. Nah, ini ya, save as type, kita klik. Kita pilih ini CSV UTF 8. Nah, kemudian kita tinggal klik save. Nah, ini karena sudah buat ya, saya sudah buatkan ini yang untuk yang stage 1, jadi nanti bisa gunakan file yang ini saja. Oke, kita masukkan nanti yang menggunakan yang stage 1 seperti itu. Kita bisa cancel. Ya, jadi seperti itu ya untuk cara membuat file CSV-nya. Nah, setelah file CSV-nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Kita bisa close dulu. Nah, kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Kita tunggu sebentar ya. Nah, setelah dibuka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik New Project. Nah, untuk nama ini kita tulis saja di sini adalah Smart PLS stage 1. Kita create. Nah, lalu kita masukkan data CSV yang sudah tadi kita buat. Kita klik ini ya, import model. Nah, ini kita masukkan ini ya, 1106 CSV Smart PLS stage 1. Open. Lalu klik import. Nah, ini kita copy ya. Nih, copy to Excel. Kemudian kita interpretasikan seperti ini contohnya. Nah, seperti ini, lalu kita tinggal buang yang mana tidak digunakan. Nah, ini akan menjadi univariate deskriptif berdasarkan mean, rata-rata ya, mean, skala minimum, maksimum, dan standar deviasi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan dulu pengujiannya. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini kita bisa back. Nah, selanjutnya ini ya, create model. Nah, model type kita pilih di sini PLSM. Kemudian model name kita tulis saja di sini adalah PLS stage 1. Jadi untuk model ini bebas ya penamaannya. Lalu klik save. Nah, lalu kita masukkan ini indikator ini ke dalam lembar kerja Smart PLS ini ya, sesuai dengan kelompok variabelnya. Nah, kita masukkan dulu di sini TLI. Nanti kita beri nama ya. Yang penting kita masukkan dulu. Nah, seperti ini. Untuk mempercepat videonya ya, nanti akan saya contohkan. Kemudian nanti sisanya kan hanya repetisi. Jadi nanti saya percepat untuk prosesnya. Jadi saya akan load nanti menggunakan untuk file yang sudah jadi. Oke, seperti ini. Nah, kita beri nama terlebih dahulu ya.
untuk itu ini terlalu banyak rupanya ya, saya hapus dulu. Nah, untuk pemberian nama caranya seperti ini ya. Jadi misalkan contoh ini yang TLI. Nah, TLI kita cari di sini. Nah, TLI itu merupakan transformational leadership. Nah, ini kita copy. Ini tinggal kita double klik ini ya. Nah, variabel laten ini kita double klik, kita paste seperti ini. Kita ulang. Nah, seperti ini kita paste lalu klik apply. Nah, seperti itu ya untuk cara memberi namanya. Nah, kemudian kita ke ini dulu. Fokus ke variabel dengan second order ya. Nah, ini saya contohkan ini ya untuk yang emotional intelligence ini. Kita hapus dulu ya. Nah, ini saya jelaskan untuk variabel second ordernya. Jadi untuk variabel ini yang di dalam second order ini adalah variabel first order ya, artinya ini variabel yang tidak memiliki subdimensi. Nah, untuk membuat variabel yang second order caranya seperti ini. Jadi kita masukkan seluruhnya ini dari SEA1 sampai dengan ini ya. Sorry, ini ada 4 kayaknya. 1 REUE ya. Kurang. Nah, ini ya. Jadi ini merupakan variabel first order dari emotional intelligence. Nah, setelah seperti ini kita buat second order. Untuk second ordernya, nah ini contoh saja seperti ini ya. Nanti bisa kita rapikan sendiri. Kita contohkan dulu. Nah, untuk yang second order kita masukkan ini ya dari SEA1 sampai dengan ini. Jadi artinya gabungan dari keempat variabel ini. Kita drag seperti ini, kita enter. Nah, ini ya. Lalu kita beri nama. Nah, seperti ini. Jadi supaya ini ya tidak muncul, konstruknya itu tidak muncul, bisa kita hide, klik kanan, kemudian ini hide indikator. Nah, seperti ini ya. Dan untuk merubah posisi dari variabel konstruknya ini atau indikatornya ini, kita bisa menggunakan menu indikator. Jadi nanti ini akan berubah sesuai dengan arah panah yang dipilih. Nah, setelah seperti ini lalu kita hubungkan ya dari variabel first order ini ke variabel second order. Nah, untuk bentuk panahnya kita klik ini ya, connect. Nah, panahnya itu mengarah seperti ini. Jadi mengarah dari variabel second order ke first order. Seperti ini ya arah panahnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian nanti tinggal dilanjutkan saja dengan variabel lainnya. Nah, ini kenapa arah panahnya dari second ke first? Karena untuk masing-masing dimensinya ini tidak dimasukkan ke dalam hipotesis. Jadi kalau misalkan ini dimasukkan ke dalam hipotesis,
maka arah panahnya terbalik ya, dari SEA ke dari SEA ke emotional intelligence, atau dari first order ke second order, seperti itu. Dan ini proses saya percepat ya. Nah, misalkan seperti ini ya, semuanya sudah dimasukkan dan sudah diberi nama. Nah, di sini dapat terlihat ada dua variabel second order ini ya. Jadi work engagement ini sebagai variabel mediasi. Nah, selanjutnya kita hubungkan sesuai dengan hipotesis yang ada, sesuai dengan hipotesis ini ya. Nah, kita hubungkan dengan menu connect ini. Connect, kita tarik garis. Nah, seperti ini ya. Dari transformasional ke work engagement, kemudian transformasional ke organisasional, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita bisa save ya. Kita save, kemudian kita back dulu sebentar. Nah, karena ini ada yang dieliminasi, ini ya, jadi ada yang dieliminasi. Jadi ini kan ada outer model 1 state 1. Nah, nanti ada ini outer model 2 state 1. Jadi outer model 2 state 1 ini maksudnya adalah setelah kita eliminasi ini ya, setelah kita eliminasi untuk loading atau konstruk yang nilainya di bawah 0,7, seperti itu. Nah, ini adalah hasil eliminasinya. Jadi untuk ini ya, pengujian indikator validitas auto loading dan Vega validity atau VE, dan ini merupakan uji validitas reliabilitas untuk PLSM. Jadi di sini sudah tidak perlu lagi diuji validitas reliabilitasnya karena sudah dilakukan di Smart PLS, dan ini juga sudah kita lakukan eliminasi untuk variabel konstruk yang tidak valid seperti itu. Oke, kita lakukan dulu ini ya untuk pengujian outer model 1 yang state 1. Nah, sebelum dilakukan pengujian state 1, kita duplikat dulu ini ya, karena kan ada yang dieliminasi. Klik kanan, duplicate. Nah, kita tulis di sini untuk eliminasi. Eliminasi ini untuk kita masuk ke stage 1 untuk yang outer model 2. Nah, kita masuk ke sini dulu, ke stage 1 dulu. Oke, kita lakukan pengujian ya. Untuk caranya, klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ya. Jadi untuk hasil pengujiannya ini bisa kita save. Dua cara yang menge-save-nya, jadi tuh kita masukkan save filenya itu di dalam aplikasi Smart PLS atau kita save di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, untuk meng-save di dalam aplikasi Smart PLS, kita klik ini save. Kita tulis ini file name ya. Kita tulis di sini adalah PLS algorithm 1 stage 1 create. Nah, kita save di dalam aplikasi Smart PLS, kemudian kita save juga di luar dari aplikasi Smart PLS. Kita klik ini ya, Excel, klik export. Nah, kita bisa save di sini. Nah, ini adalah pengesavean yang sudah saya buat ya. Di sini kita tulis PLS algorithm 1 stage 1. Jadi seperti itu untuk cara menge-save hasilnya. Tinggal klik save saja, dan ini berlaku untuk di semua pengujian. Caranya sama untuk cara menge-save-nya. Seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Kita lihat yang pertama adalah nilai auto loadingnya terlebih dahulu. Nah, untuk auto loading ini yang kita perlu perhatikan adalah yang variabel first ordernya saja. Jadi untuk yang second ordernya kita bisa abaikan. Kenapa diabaikan? Karena untuk yang variabel second order ini merupakan gabungan dari ini ya, dari variabel first order ini. Jadi otomatis di sini akan terjadi masalah atau ada variabel atau ada pengujian yang merah ya nilainya. Ini ya. Jadi kita bisa abaikan. Ini kita fokus yang di first ordernya saja. Nah, untuk auto loading ini
Jadi ini ya organizational citizenship behavior. Nah ini banyak yang merah. Nanti kita eliminasi. Nah ini untuk yang first order ya. Ya ini emotional intelligence, ini yang ini second order ya. Oke, nah untuk cara eliminasinya seperti ini ya. Jadi kita misalkan ini, saya contohkan beberapa saja karena ini prosesnya sangat panjang ya. Dan ini caranya sama. Nah, contoh ini, kita fokus ke variabel OCB1 terlebih dulu. OCB ya, ini ya. Nah, OCB itu adalah Organizational Citizenship Behavior. Nah, kita lihat di sini, sorry. Kita lihat indikator loadingnya. Nah, ini. Nah, kita harus eliminasi ini ya, karena ini ada yang merah. Merah ini tandanya di bawah 0,7. Nah, selain nilai loading, kita juga lihat nilai ini, construct reliability and validity. Nah, ini untuk yang first ordernya sudah oke ya, sudah oke, tinggal yang second ordernya saja. Nah, yang masih belum beres itu berarti ini Organizational Citizenship Behavior, karena AVE-nya masih di bawah 0,5. Nah, ini harus di atas 0,5. Nah, cara untuk menaikkan dari ini ya, nilai Organizational Citizenship Behavior ini, kita harus eliminasi konstruk yang di bawah 0,7. Nah, kita lihat di sini auto loading. Nah, untuk eliminasinya itu kita lakukan dari nilai yang terkecil terlebih dahulu. Nah, caranya seperti ini untuk eliminasinya. Jadi kita lihat di sini yang paling kecil adalah ini OCB3 ya. OCB3. Ini paling kecil. Nah, kita eliminasinya nanti ya di stage 1 eliminasi. Nah, ini hasilnya kita save dulu. Lalu diinterpretasikan seperti ini ya, diinterpretasikan. Nah, ini masuk ke stage 1. Nah, kemudian untuk eliminasinya kita nanti lakukan di sini. Kita lakukan di sini. Di sini ya, PLS stage 1 eliminasi. Calculate, kita ulang. Jadi untuk two stage ini memang tidak bisa buru-buru untuk analisisnya. Jadi harus teliti ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kita bisa tulis ya supaya lebih mudahnya. Variabel mana yang sekiranya nilainya di bawah atau yang paling kecil. Nah, ini OCB3 dan OCB3 dan ini OCB6. Nah, kita eliminasi ya. OCB3 ini ya. Nah, kita delete. Dan OCB6. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita coba uji ulang. Ya, ini masih ada yang merah ya. OCB2 ini ya. Nah, ini. Nah, ini mah ada yang masih merah ya, nanti tinggal dilanjutkan saja eliminasinya sampai nilai yang merah ini bisa hijau semua. Dan untuk ini
Untuk yang variabel yang second order ini kita bisa abaikan nilainya. Jadi fokus ke yang second order saja. Nah, misalkan di sini ada yang variabel first order ini ya, contohnya AB1. AB1 ini merah ya. Nah, AB1 ini harus kita eliminasi. AB1 itu di sini. Nah, AB1 ini di sini ya. Nah, untuk yang variabel second order ini juga harus kita eliminasi. Nah, kita keluarkan dulu ini ya. Show indikator. Nah, ini. Nah, kita AB1 ini kita eliminasi, kita delete. Nah, di sini juga AB1 kita eliminasi. Kita masukkan lagi ya, hide. Terapikan. Nah, untuk yang first order tinggal di sini ya, organizational citizenship behavior. Nah, ini harus dilanjutkan eliminasinya sampai semuanya hijau. Nah, yang kita eliminasi itu dari nilai terkecil terlebih dahulu, seperti itu. Jadi untuk mempercepat prosesnya, nanti kita lanjut langsung ke stage 2 ya. Nah, misalkan ini sudah kita eliminasi ya. Oke, kita coba lagi. Nah, ini masih ada yang merah, namun ini adalah merupakan variabel second order, tidak masalah. Kita lihat nilai auto loadingnya. Nah, untuk loading ini, untuk yang variabel first ordernya semuanya sudah hijau ya, kecuali yang ini yang ada yang merah ini. Ini kita bisa abaikan saja. Nah, ini merupakan data merupakan model final dari model yang ini. Model yang stage 1. Nah, model 2 stage 1. Nah, ini adalah model finalnya seperti ini ya. Nah, ini sudah semuanya sudah valid dan reliable seperti itu. Nah, ini ya, ini untuk uji validitasnya nilai loading ini, dan reliabilitasnya kita lihat di sini nilai dari kerombak alpha dan komposit. Jadi ini untuk nilai kerombak alpha ya, overview. Ini kerombak alpha dan komposit. Ini nilainya harus di atas 0,7 baru dikatakan valid, baru dikatakan reliable. Seperti itu. Nah, pada sampai tahapan ini seluruh variabelnya dapat dikatakan valid dan reliable, sehingga bisa dilanjutkan ke stage 2 yaitu two stage approach ini ya. Nah, di sini juga sama, ada dua stage, yaitu stage 1 yang full model seperti ini, kemudian yang stage 2 yang sudah kita eliminasi. Nah, sebelum masuk ke stage 2 kita buat dulu datanya ya. Nah, untuk membuat data di sini kan ada nih yang stage 2. Nah, data stage 2 ini ya. Nah, kita buat ini LV score-nya terlebih dahulu. LV score untuk variabel yang second order. Nah, caranya seperti ini ya. Create data, kemudian ini ya, kita tidak usah centang semua outer, ini kita lepas centangnya. Nah, seperti ini kita lepas centangnya ya, tidak usah. Nah, yang kita centang ini saja. Kita lihat di sini. Jadi work engagement ini tidak usah ya, kita lepas centangnya. Work engagement ini tidak usah. Kemudian emotional intelligence, nah ini juga tidak usah. Selanjutnya adalah transformational leadership, ini tidak usah. Dan ini organization behavior. Nah, kita lepas centangnya karena ini tidak digunakan. Nah, setelah seperti ini kita langsung klik ini create. Nah, kita back ya, kita back terlebih dahulu, back. Nah, ini data yang sudah dibuat tadi untuk yang stage 2. Nah, ini kita bisa export. Nah, ini export to Excel. Nah, tulis di sini CSV stage 2 save. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya CSV stage 2. Nah, data CSV ini kita rapikan terlebih dahulu. Nah,
Nah ini ya, kita rapikan terlebih dahulu. Tadi kan masih seperti ini ya. Nah kita rapikan, kita buat file baru. Data, kemudian ini ya. Nah from text or CSV kita klik. Klik load. Nah ini kita rapikan dulu ya. Kita blok semuanya, copy, kita paste di sini. Nah kita hilangkan tulisan LV-nya ini. Nah seperti ini ya, jadi ini adalah LV score dari masing-masing variabel first order yang ada dalam variabel second order. Nah kemudian ini kita buat model baru seperti ini kita copy, kita masukkan ke sini ya, jadi dikelompokkan sesuai dengan variabelnya. Jadi untuk yang ini kan ini kan bukan masuk ke second order. Nah ini tidak usah dibuat untuk LV score-nya, jadi tetap menggunakan skor aslinya. Dan ini juga menggunakan skor aslinya. Cuma untuk yang variabel organisasional ini kan sudah ada yang dieliminasi tadi. Nah ini kan sudah ada yang dieliminasi. Jadi itu disesuaikan ya. Nah ini disesuaikan dari sini. Nah disesuaikan variabel konstruknya disesuaikan. Jadi yang dimasukkan ke stage 2 itu hanya yang lolos atau nilainya lebih besar dari 0,7 saja, seperti itu. Nah oke, setelah data stage 2 ini terbentuk, prosesnya sama ya, kita buat CSV seperti tadi. Dan ini sudah CSV nya sudah saya buat yang ini ya. Nah CSV stage 2 prosesnya sama, kita ulang lagi ya. Nah kita buat project baru, stage 2 seperti ini. Nah import data file, kita masukkan CSV stage 2 seperti ini, open, import. Ini sama ya, kita masukkan ya, caranya seperti tadi. Seperti ini kita susun, posisinya sama ya seperti tadi, kurang lebihnya seperti ini ya. Nah untuk saya supaya tidak terlalu lama videonya, saya percepat saja karena ini prosesnya sama saja.
Nah, saya langsung masuk ke penjelasannya saja ya. Ini kita bisa save, kemudian back, sama seperti tadi sebenarnya. Nah, kita lihat di sini untuk yang sudah saya buat. Nah, misalkan seperti ini sudah disusun dan diberi nama, kemudian kita sama ya, seperti tadi Peirce algorithm, circulation. Nah, kita lihat nilai dari autoloadingnya terlebih dahulu. Nah, ini masih ada yang merah di variable regulation of emotion. Regulation of emotion itu ada di sini. Nah, ini kita delete, kita rapikan, dan ini masuk ke stage 2. Nah, untuk yang tadi regulation emotion berarti itu merupakan bukan faktor penyusun dari emotional intelligence. Jadi tidak merupakan faktor yang valid seperti itu dalam model ini ya, maksudnya bukan teorinya, maksudnya dalam model penelitian ini bukan merupakan faktor yang valid. Jadi yang dimasukkan di sini adalah merupakan faktor yang valid saja atau faktor yang menyusun variabel emotional intelligence seperti itu. Ini kita save, ini akan masuk ke stage 2. Nah, yang stage 2 ini kita gunakan modelnya sampai dengan ke pengujian hipotesis. Oke, saya lanjutkan dulu ya, ini videonya sudah lumayan panjang ya. Nah, kita lihat tadi ya autoloading. Nah, ini semuanya sudah hijau. Reliability semuanya sudah reliable. Oke ya, jadi sampai tahapan ini semuanya ini ya, auto model 2 stage 2 itu semuanya sudah valid dan reliable. Nah, selanjutnya adalah pengujian HTMT, discriminant validity ya, menggunakan metode HTMT. Kita lihat di sini. Nah, discriminant validity kita masuk ke HTMT matrix. Nah, ini ya. Jadi nilainya itu harus lebih kecil dari 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 0,9 ya, maka tidak terjadi masalah diskriminan. Oke, selanjutnya adalah pengujian inner model. Yang pertama kita uji adalah nilai dari VIF atau collinearity assessment. Nah, di sini menguji apakah terjadi multicollinearitas atau tidak. Kita lihat nilai VIF-nya. Ini ya, nilai VIF-nya. Jadi VIF ini harus lebih kecil dari 5. Nah, ini sudah lebih kecil dari 5, maka tidak terjadi gejala multicollinearitas pada model penelitian. Nah, selanjutnya adalah ini ya, coefficient of determination atau R square atau R kuadrat. Nah, ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen secara simultan. Nah, ini adalah nilainya 0,562. Nah, kita lihat modelnya ya, 0,562. Nah, ini menunjukkan bahwa variabel transformasional, work engagement, dan emotional intelligence itu berpengaruh sebesar 56,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Untuk yang work engagement, jadi transformasional dan emosional itu mempengaruhi sebesar 52,5%, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, untuk predictive relevance nanti dilakukan ya, kita ke ini dulu, ke F kuadrat atau effect size. Kita lihat nilainya di sini. Nah, ini adalah nilai square. Nah, ini ya, ini F square-nya. Jadi kita lihat yang list supaya lebih mudah. Nah, ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen, tapi secara parsial. Nah, kalau yang R itu kan secara simultan, nah ini secara parsial. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi untuk emotional intelligence ke organisasional itu nilai F square-nya adalah 0,055 dan itu merupakan kategori yang kecil. Nah, pengaruhnya itu kecil ya. Nah, ini untuk kategorinya kita lihat dari sini. Nah, ini ya. Dia itu kecil karena nilai effectiveness-nya itu lebih kecil dari 0,15. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini predictive relevance atau Q kuadrat. Cara pengujiannya seperti ini. Kita back dulu. Nah, klik calculate, kemudian kita pilih menu blindfolding, lalu start calculation. Nah, kita lihat nilai ini ya. Construct cross validated redundancy. Nah, ini yang digunakan nilainya. Nah, contoh ini organizational citizenship.
nilainya adalah 0,306. Nih 0,306 ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa nilai predictive relevance itu berada dalam kategori sedang untuk model ini ya, atau organizational citizenship. Nah, maksudnya predictive relevance di sini adalah ketika model ini kita lakukan pengujiannya diulang. Jadi kita menggunakan kuesioner yang sama, model yang sama dengan responden yang berbeda, itu memiliki akurasi prediktif yang sedang seperti itu. Jadi hasilnya itu akan ya, ada sedikit perbedaan ya. Namun untuk yang work engagement ini merupakan relevansi prediktifnya besar, artinya ketika dilakukan pengujian ulang maka nilainya itu tidak ada perbedaan yang maksudnya perbedaannya kecil seperti itu. Nah, yang terakhir di sini adalah uji hipotesis penelitian. Caranya seperti ini kita bisa back ya, klik calculate, kemudian pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Nah ini, jadi yang perlu kita perhatikan adalah nilai dari ini ya, path coefficient. Jadi path coefficient ini menunjukkan pengaruh langsung. Nah, yang nilainya perlu diperhatikan adalah nilai dari original sample dan p-value. Nah, untuk original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, sedangkan p-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, jika pengaruhnya signifikan, ini nilainya ini lebih kecil dari 0,5 berwarna hijau. Jika lebih besar seperti ini, nilainya berwarna merah ya, artinya ini tidak signifikan. Jadi contohnya ini, emotional intelligence terhadap organizational citizenship berpengaruh positif signifikan, emosional ke work engagement berpengaruh positif signifikan, transformational ke organisasional berpengaruh positif tidak signifikan, seperti itu ya. Kemudian untuk yang mediasi, ini ya, mediasi. Untuk yang mediasi itu kita lihat di sini specific indirect effect. Nah, ini untuk yang mediasinya. Cara membacanya sama ya. Jadi transformational leadership terhadap organisasional yang dimediasi oleh work engagement memiliki pengaruh positif signifikan. Seperti itu untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.